Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semuanya. Selamat datang di video pembelajaran pada mata kuliah ilmu tafsir bersama dosen pengampu Dadan Sunandar LCMA, Sekolah Tinggi Pesantren Darun Naim. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tafsir, takwil, dan tarjamah. Apa definisi dari ketiganya, apa perbedaan dan contoh-contoh dari ketiganya. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir secara bahasa diambil dari kata fassara yufassiru tafsir, yang artinya menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Adapun secara istilah, ilmu tafsir adalah ilmu untuk mengetahui kitab Allah, yakni Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan maknanya, lalu kemudian menggali hukumnya, lalu kemudian menjelaskan ibroh yang terdapat di dalamnya. Tafsir memiliki model atau jenis, dan di antara macam-macam tafsir itu, di antaranya adalah yang pertama, tafsir berdasarkan sumbernya, yang kedua, tafsir berdasarkan corak penafsirannya, yang ketiga, tafsir berdasarkan metodenya. Berdasarkan sumbernya, tafsir terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tafsir bil ma'thur, yang kedua tafsir bil ra'yi. Yang dimaksud dengan tafsir bil ma'thur adalah tafsir yang menggunakan Al-Quran atau Sunnah sebagai sumber penafsirannya. Di antara contohnya bisa kita temui tafsir Ibnu Katsir, tafsir Thabari, dan seterusnya. Yang dimaksud dengan tafsir bil ra'yi adalah tafsir yang di dalam menjelaskan maknanya seorang mufassir berpegang pada pemahaman sendiri, lalu kemudian menyimpulkan apa yang didasarkan pada ra'yun semata. Dan contoh-contohnya banyak sekali. Di antaranya yang paling masyhur yang sering kita dengar, tafsir Ar-Razi atau tafsir Mafatihul Ghaib. Yang kedua, tafsir berdasarkan corak penafsirannya, di mana tafsir berdasarkan corak penafsirannya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tafsir sufi atau tafsir isyari, yang kedua tafsir fiqhi, yang ketiga tafsir falsafi, dan yang keempat tafsir ilmi. Yang dimaksud dengan tafsir isyari atau tafsir sufi adalah tafsir yang corak penafsirannya ilmu tasawuf, seperti kita temui dalam kitab tafsir Ibnu Arabi. Di dalamnya terdapat konsep-konsep ilmu tasawuf. Lalu kemudian yang kedua tafsir fikhi, di mana yang dimaksud dengan tafsir fikih adalah corak penafsirannya lebih banyak menyoroti masalah-masalah fikih, dan itu kita temui dalam kitab tafsir Imam Qurtubi Al-Jami' Ahkamil Quran. Lalu kemudian yang ketiga tafsir falsafi, dan yang dimaksud dengan tafsir falsafi adalah tafsir yang dalam penjelasannya menggunakan pendekatan falsafi bercorak kajian ilmu kalam, dan itu bisa kita temui dalam kitab Mir'atul Anwar wa Mishkatul Asrar. Lalu kemudian yang terakhir tafsir ilmi, tafsir yang lebih menekankan pembahasannya dengan pendekatan ilmu-ilmu pengetahuan umum, dan itu bisa kita temui dalam kitab Al-Jawahir fi Tafsiril Qur'anil Karim. Yang ketiga, tafsir berdasarkan metodenya. Berdasarkan metodenya, tafsir terbagi menjadi 4. Yang pertama, tafsir tahlili. Yang dimaksud dengan tafsir tahlili, metode penafsiran ayat-ayat Al-Quran secara analisis, dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat yang akan ditafsirkan, mulai dari mufradatnya, mulai dari balaghahnya, mulai dari hukumnya, mulai dari asbabun nuzulnya. Yang kedua, tafsir ijmali, di mana tafsir ijmali menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global tanpa uraian panjang, tetapi mencakup makna yang dikehendaki di dalam ayat tersebut. Yang ketiga, tafsir muqaran, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan mengambil sejumlah ayat Al-Quran, lalu kemudian mengemukakan pendapat para ulama tafsir dan membandingkan kecenderungan para ulama tersebut, yang pada akhirnya mengambil kesimpulan dari hasil perbandingan-perbandingan itu. Yang keempat, tafsir maudhu'i, di mana tafsir maudhu'i adalah tafsir yang menjelaskan konsep Al-Quran tentang suatu masalah atau suatu tema tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang membicarakan tema tersebut. Sebagaimana contohnya
membicarakan tentang al-hubbu, tentang cinta di dalam Al-Quran. Kita menghimpun seluruh ayat yang membicarakan tentang cinta, al-hubbu fil Quran. Selanjutnya, pengertian takwil menurut bahasa, bahwa takwil berasal dari kata awwala, di mana kata tersebut dapat berarti yang pertama arruju', kembali dan mengembalikan, yakni mengembalikan makna pada proporsi yang sesungguhnya. Yang kedua, takwil itu secara bahasa bisa juga dikatakan as-sarfu, yakni memalingkan suatu lafadz yang mempunyai sifat khusus dari makna lahir kepada makna batin. Adapun makna takwil secara istilah adalah suatu usaha untuk memahami lafadz atau ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan pemahaman arti yang dikandung oleh lafadz itu. Sebagaimana contoh, Bismillahirrahmanirrahim, yadullah fawqa aydihim. Kalau kita memaknai kalimat yadullah, tangan Allah di atas tangan segalanya, ini tidak cocok bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Maka perlu kita menggunakan takwil, bahwa makna yadun di sini artinya bukan tangan, tetapi maknanya adalah kekuasaan atau kehendak, bahwa kekuasaan Allah, bahwa kehendak Allah di atas kehendak makhluknya, bahwa kekuasaan Allah di atas kekuasaan semuanya. Yang terakhir, pengertian tarjamah. Tarjamah dalam bahasa artinya salinan dari suatu bahasa ke bahasa lain, atau memindahkan kalimat dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Dikatakan naqlul lughah minal lughah ila lughatin ukhra, memindahkan bahasa kepada bahasa yang lain. Tarjamah terbagi menjadi dua. Yang pertama, tarjamah harfiyah, yaitu mengalihkan lafadz-lafadz dari satu bahasa ke dalam lafadz-lafadz yang serupa dari bahasa lain, sehingga susunan dan tartib bahasa kedua sesuai dengan susunan dan tartib bahasa pertama. Yang kedua namanya tarjamah tafsiriyah atau tarjamah maknawiyah, yaitu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib kata-kata bahasa asal atau memperhatikan susunan kalimatnya. Akhirnya kita sampai pada pembahasan tentang perbedaan tafsir dan takwil. Tafsir berbeda dengan takwil. Tafsir pemakaiannya banyak terdapat pada lafadz-lafadz dan leksiologi atau mufradat, bahwa tafsir jelas diterangkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih, bahwa tafsir banyak berhubungan dengan riwayat, bahwa tafsir digunakan dalam ayat muhkamat jelas dan terang, dan bahwa tafsir bersifat menerangkan petunjuk yang dikehendaki. Adapun takwil, penggunaannya lebih banyak pada makna-makna dan susunan-susunan kalimat, bahwa takwil kebanyakan diistinbatkan oleh para ulama, bahwa takwil lebih banyak berhubungan dengan nalar atau akal, bahwa takwil digunakan dalam ayat-ayat mutasyabihat, samar, tidak jelas, dan bahwa takwil menerangkan hakikat yang dikehendaki. Itulah penjelasan singkat mengenai tafsir, takwil, tarjamah, dan perbedaannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Dari Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rawahul Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.